Baik, yang ketiga tadi permukaan dasar bangunan yang kecil. Bapak tadi bilang KDB, mudah-mudahan tahu semua ya koefisien dasar bangunan, yaitu luas bangunan yang dibolehkan untuk dibangun di atas tapak kita. Ya, luas bangunan dibagi luas lahan, itu KDB. Jadi kalau KDB 60%, artinya Anda hanya boleh membangun 60% di tapak itu. Artinya bangunannya kalaupun lebih nanti vertikal, dia naik ke atas. 40% adalah luas lahan yang tidak terbangun yang disisakan di atas tapak itu. Lalu kalau respect for site, menggunakan material lokal, tidak merusak lingkungan, dan seterusnya. Nomor 4, respect for user. Ini teori yang penting sekali dan menjadi tujuan utama dari kita merancang arsitektur. Usernya yang paling utama. Kalau Anda merancang arsitektur tapi usernya nggak suka, nggak senang, lalu kalau tinggal di sana sakit, itu Anda nggak respect for user. Ya, kaitannya sangat erat nih. Ya, nah, pengoptimalan atau kontribusi user ini boleh juga pada saat perancangan, boleh juga pada saat pembangunan. Tidak hanya dia menempati saja atau tinggal di situ saja. Ya, jadi user ini sudah dilibatkan sejak awal perancangan karena arsitektur yang kita buat, kita rancang itu kan digunakan oleh user tadi ya, oleh pengguna tadi. Arsitek kan habis merancang, menggambar, dibangun, dihuni, pergi kan arsiteknya kan. Kalau bangunan itu salah atau bangunan itu tidak nyaman bagi penggunanya, yang rugi penggunanya terus seumur hidup. Arsiteknya tenang-tenang, dia habis gajian selesai. Nah, yang menderita seumur hidup itu usernya. That's why user itu menjadi bagian yang penting yang harus diperhatikan di dalam sustainability arsitektur. Respect for user. Hemat energi, iklim, site, lalu user pengguna. 4 kita udah dapat ya. 5, limiting new resources atau minimizing new resources. Ini tadi kita udah cerita di awal, kalau pakai energi ya hemat energi lah gitu ya, istilahnya kan gitu ya. Penggunaan material-material ya diperhatikan. Anda nggak usah cari kayu untuk bikin rangka atap karena rangka atap sekarang udah pakai baja ringan, lebih murah, lebih terjangkau, mudah pengadaannya dan seterusnya, lebih awet, tahan rayap dan sebagainya. Ya, apa boleh buat? Walaupun kita merasa wah kayu itu adalah kearifan lokal, kayu itu adalah begini keunggulan dan sebagainya, tapi secara sustainability tidak bisa berlanjut dengan panjang gitu, karena kalau kayu itu hanya bertahan, kayu sekarang nggak bisa bertahan lama ya. Kalau kayu hanya bertahan 2 tahun terus Anda harus membongkar atap rumah Anda setiap 2 tahun karena rayap, karena ini, karena kayunya yang buruk, itu tidak sustain. Jadi jangan dikira kalau kayu itu sustain gitu ya. Wah, green arsitektur itu harus kayu gitu. Enggak, ya. Nah, pemahaman terhadap sumber daya baru ini menjadi penting. Kalau udah ada bangunan bambu, waduh itu udah green arsitektur. Bukan. Yang lebih parah lagi, waduh kalau bangunan itu udah dicat hijau, namanya green. Ya enggak lah ya. Ya, tidak sepemahaman kayak gitu. Oke. Nah, holistik. Holistik itu yang 5 tadi seharusnya ya biarpun skalanya sedikit-sedikit, tapi 5 itu maunya adalah di dalam suatu bangunan gitu ya. Memperhatikan kelima-limanya itu. Itu maksudnya dari holistik ya. Prinsip green arsitektur pada dasarnya tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan. Ya, sebagai arsitektur kan usernya dipikir, climate-nya dipikir, ya kan, site-nya juga dipikir, bahan bangunannya juga dipikir, ini kan komprehensif. Ya, karya arsitektur kan karya yang komprehensif. Tentu saja secara parsial lebih mudah menerapkan. Nah, karenanya idealnya sebanyak mungkin ya dari 5-5-nya itu
ada atau dipertimbangkan atau dimaksimalkan di dalam perancangan arsitektur Anda. Tuh. Oke, ulangi ya. Hemat energi, conserving energi, caranya macam-macam. Working with climate, ya, memanfaatkan kondisi dan sumber energi alami. Respect for site, respect for user, limiting new resources, dan holistik. Oke, sekarang kita udah tahu nih teorinya green architecture dengan 5 atau 6 prinsipal ya, prinsip-prinsip di dalam green architecture. Nah, kalau kita berbicara tentang kritik arsitektur, kita mengapresiasi suatu bangunan dengan sudut pandang green, ya, kita melihat bahwa oh bangunan ini kira-kira menerapkan prinsip green yang mana ya. Nah, ini Bapak ajak kalian untuk ke Singapura. Ini karena Singapura sangat concern ya terhadap namanya green building itu dan regulasinya itu luar biasa. Sehingga memang Singapura dianggap sebagai contoh dari green building yang terbaik di dunia. Ya, kita belajar dari Singapura. Singapore green building architecturally significant at the core of sustainable design. Katanya begitu. Mari kita uji, mari kita lihat, gitu ya, kita kritik, kita apresiasi gedung-gedungnya. Pertama, Oasia Hotel Downtown, ini WOHA, WOHA gitu ya. Ini terkenal sekali, banyak bangunannya di sana dan memang karyanya itu based on sustainable design gitu ya. Apa yang Anda lihat di sini tidak hanya seluruh fasad luar, ini 27 lantai, ya dibungkus oleh tabir surya, kita sering menyebutnya sebagai secondary skin atau sunscreen, ya, tabir surya itu sunscreen, yang tertutup tanaman rambat alami. Ya, Anda bisa lihat tuh di sebelah kanan di Oasia Hotel. Di downtown ini ya di Kota Lama. Memiliki 4 teras langit yang rimbun. Itu di atas tuh ada teras-terasnya, di tengah juga ada teras yang lubang itulah, ada terasnya. Ya, 1,3 kotak tanaman besar. Itu eh, di petak-petak merah itu rupanya kotak tanaman semacam pot gitu ya, semacam pot. Ya. Lalu ada 4 inti struktur besar, ya, ada struktur besar yang berlubang-lubang itu memungkinkan ventilasi silang. Ya, jadi ya boleh terapkan tadi kalau ventilasi silang apa ini? Working with climate gitu ya, menerapkan prinsip yang kedua, gitu kan? Ya, menjadi rumah bagi 33 spesies tanaman, 21 spesies tanaman merambat. Dia respect with site. Dia respect kepada flora, fauna di sekitarnya. Karena kalau tanaman ini ada di sini, binatang-binatangnya juga hidup nih. Ya, serangga-serangga yang ngurusin tanaman ini juga akan hidup gitu ya. Jadi dia respect for site nih. Ya, di mana site-nya itu adalah site yang apa ya, subtropik ya, di mana tanaman-tanaman itu juga harus memperoleh tempat untuk hidup. Ya, Anda bisa lihat di sebelah kiri itu yang kecil itu ya, di antara ini kan ada tanaman-tanaman gitu. Lalu yang sebelah kiri yang petak-petak merah itu sunscreen, ya karena klimatnya panas, ya dia boleh taruh tabir surya tapi bukan dinding surya. Dinding surya itu dinding begitu saja, dia dipakai untuk mengempang cahaya, tapi dia pakai tabir surya. Artinya ini merahnya itu transparan gitu. Jadi terang langit itu masih dapat masuk ke dalam bangunan gedung. Jadi bisa menghemat pada pencahayaan di dalam gedung. Lalu dia tidak diletakkan menempel pada dinding sehingga memungkinkan ada jarak antara dinding
Ini lihat kursornya. Ada dinding dengan sunscreen-nya. Gunanya apa? Ini adalah untuk penghawaan. Dan dia tidak dibuat masif semuanya. Ada lubang-lubang di sini yang menyebabkan angin itu masih bolehlah dia mengalir ya di antara dinding dan sunscreen-nya. Ini working with climate nih, gitu ya. Jadi ini semacam ada gedung apa di dalam lalu dibungkus oleh yang merah ini, sunscreen yang merah ini. Bukaan-bukaan ini juga memperhatikan arah dari sinar matahari, arah edar matahari itu dibikin bukan di sini. Kenapa tidak di sini? Di coak bolongnya, Pak. Kenapa di sini gitu ya? Ini diperhitungkan terhadap orientasi matahari. Oke. Ini cara kita mengapresiasi bangunan dengan scheme dengan teori green arsitektur. Apa-apa saja yang membuat dia dihargai sebagai karya dengan basis green arsitektur. Bisa ya? Jadi kalau Anda nanti lihat gedung itu kan, terus Anda punya teori green arsitektur, Anda tengok, wah ini kira-kira optimal nggak green-nya gitu ya? Menilai, memberi apresiasi. Oh sana bagus loh. Ya, memperhatikan 5 prinsip dari green. Ya. Lalu ini Gardens by the Bay. Berapa dari kalian mungkin pernah ke sana? Ya, interesting sekali ya. Ini atraksi, ada taman yang dikacain gitu ya. Dikacain kenapa? Karena dia working with climate. Climate-nya itu ada angin. Ini tepi pantai nih. Ada angin, lalu hujan dan panas juga gitu ya. Pasti dia harus membuat dunia buatan di dalam untuk menghidupkan beberapa spesies tanaman di sini. Jadi bagian dari atraksi. Atraksi itu harus 24 jam, tidak boleh terganggu oleh iklim. Sehingga dia harus bersahabat dengan iklim, dia hanya tutup tetapi cahaya matahari boleh masuk, angin boleh masuk ya, tapi diatur nih anginnya. Ya, tidak angin yang besar harus masuk di sana. Dan ini sometimes ada AC yang membuat pengendalian penghawaan itu pada derajat tertentu. Karena beberapa spesies tanaman itu hanya boleh hidup dia di derajat-derajat tertentu. Sehingga di dalam ini penghawaannya adalah buatan. Ya, kombinasi dengan penghawaan alami. Ya, menampilkan teknologi hijau. Taman seluas 250 hektar. Kalau Anda satu hari mungkin nggak habis ini jalan di sana ya. Mungkin harus 2 hari ya, at least 2 hari lah baru puas kita kalau lihat Gardens by the Bay. Namanya konservatori, rumah kaca dengan pengatur suhu. Ya. Dan hutan yang terdiri dari 18 pohon super trees. Nah, apa super trees ini? Ini super trees ini yang ini nih. Ini yang ya, pohon buatan. Ya, tingginya 82 sampai 164 feet. Merupakan saluran pendingin. Ya, ini saluran pendingin, jadi semacam cerobong begitu untuk mendinginkan lingkungan sekitarnya. Idenya dari mana? Idenya adalah dari rayap. Rayap itu selalu membuat cerobong dari tanah gitu ya untuk mendinginkan sarang yang ada di dalam tanahnya. You can browsing lah, ya, gimana rayap itu membuat cerobong pendingin dan dia diadopsi ya oleh Wilkinson ini untuk mendinginkan baik udara di dalam sini maupun udara lingkungan sekitarnya. Sekitar itu maksudnya di dalam taman ini ya yang 250 hektar tadi. Ya. Dan fasada flora hidup menggunakan struktur pohon sebagai teralis. Jadi di super trees ini nanti Anda boleh searching deh super trees itu gimana ya. Di super trees ini nanti pinggirannya tuh ditempeli pohon-pohon merambat begitu ya. Seluruhannya itu 1,5 juta tanaman.
Kenapa tanaman dia concern sekali Singapura? Karena tanaman dianggap sebagai elemen sustainability dari dunia selain air. At least paling tidak dia juga sebagai makhluk hidup gitu ya. Biological. Jadi ini sangat green dan mendapat banyak pujian gitu ya untuk contoh dari green arsitektur. Ketiga, ini ada Park Royal. Ini di Pickering nih. Mudah-mudahan Anda punya kesempatan untuk jalan-jalan Singapura ya. Ya di sana. Nah, ini memang secara building ya yang unik adalah ini ya, teras-terasnya yang hijau ini. Elemen berkontur dan pahatan bentuk plaza dan teras ruang yang penuh tanaman. Paling tidak dia care gitu loh. Biarpun dia high rise, ya bangunan bertingkat tinggi, tapi dia peduli dengan tanaman-tanaman. Ya, tentu saja dengan desain yang bagus. Ya, menampilkan taman langit, air terjun, dan dinding penanam. Ya, dinding penanam ini di bawahnya sehingga dia green. Efeknya juga tidak untuk si Park Royalnya ini sendiri, tapi iklim setempat, ya kan, local climate di sekitarnya, di sekitar Park Royal ini menjadi dingin karena dia akan hasilkan O2 ya siang hari, dia akan hasilkan O2 itu tanaman-tanaman yang banyak dan Singapura sangat sempit ya. Singapura itu terkenal sebagai negara yang sangat sempit gitu. Sehingga dia harus efektif sekali untuk memanfaatkan luas lahannya itu baik untuk penghijauan juga gitu. Apa boleh buat yang bisa ditanam adalah pada building. Dan bahkan regulasi di sana ada mensyaratkan sekian persen itu harus Anda tanamin gitu. Ya. Contoh yang bagus untuk bagaimana suatu building ini bisa hijau, bisa untuk mengakomodasi tanaman. Ini National Gallery Singapore. Ya. Digabungkan menggunakan selubung kaca, di atasnya itu di sebelah kanan ini ada selubung kaca nih ya. Makanya green architecture itu tidak harus kayu, tidak harus bahan-bahan organik, boleh kaca, boleh teknologi baru, karena itu didapatnya dengan mudah dibanding dia mendapatkan kayu atau bambu yang mahal. Ya, secara sustainability, secara jejak karbon dia lebih unggul. Ya, kanopi dengan struktur seperti pohon melembutkan, menyaring, mengontrol cahaya alami. Jadi ini bukan hanya sekedar atap roof gitu saja, tapi dia menyaring, mengontrol cahaya alami yang masuk ke sini. Gimana dia? Pakai teknologi yang bergerak gitu ya, mekanik sekali, kapan nutup, kapan buka, dia mengikut kepada arah matahari. Ini teknologi yang sudah mudah sekarang ya, tidak sulit. Bahkan di rumah-rumah tinggal di Medan pun sudah banyak menggunakan roof seperti ini. Ya, membiarkan cahaya menyaring melalui kolam reflektor untuk menjaga suhu tetap rendah. Jadi ada kolamnya di dalam, Bapak tidak menunjukkan kolamnya, ada kolam di bawah, ya, di tingkap atap ini, lalu dia mengeluarkan penghawaan alam. National Gallery. Asia Square nih, Asia Square ini gedung yang dulunya dihujat karena dia menggunakan kaca ya sebagai cladding, sebagai penutupnya, karena kaca dianggap tidak sustain, tidak green gitu ya, tidak green. Nah, dia akan memantulkan cahaya, membuat panas sekitar dan sebagainya. Oke, nah apa yang membuat dia dianggap sebagai salah satu contoh dari green? Yaitu inovasi. Inovasi dari penggunaan energi. Ini kan holistik ya. Holistik itu kalau dia tidak bisa working with climate, dia harus bisa respect for user ataupun minimizing energi, hemat energi. Jadi diunggulkan dari Asia Square ini adalah energi kinetik, ya, energi gerak yang dihasilkan elevator menjadi energi listrik. Jadi elevator yang naik turun itu kan energi kinetik ya. Dia mampu, karena bergerak dia mampu memutar roda turbin menjadi listrik.
Nah, jadi listriknya itu dihasilkan dari lift itu, ya. Elevator, lift itu karena bergerak dimanfaatkan balik untuk menghasilkan energi listrik. Nah, ini yang diunggulkan sebagai upaya untuk green. Lalu tetesan air dia tampung, ya kan, yang petak-petak itu putih-putih itu, ya. Ada unit penanganan udara untuk menyirami ruang hijau dan sebagainya, recycle dari air, ya. Dan rencana biodiesel di tempat menggaminya dikumpulkan dari restoran penyewa menghasilkan listrik. Nah, ternyata tidak hanya dari building ini saja sikap green itu. Dia kumpulin tuh, ya, minyak dari restoran penyewa ini kan rental office gitu ya. Banyak restorannya itu mereka menghasilkan limbah minyak. Restorannya limbah ini yang di recycle oleh dia, ya, untuk lagi-lagi menghasilkan listrik. Jadi ini yang diunggulkan. Walaupun dari satu sisi mengenai lingkungan agak terganggu dengan cladding dari kaca ini. Walaupun kacanya sudah diredupkan tidak glare gitu ya, tidak silau, tapi sudah agak hitam dan hijau gitu ya warnanya. Asia Square. Capita Green, ini apa unggulnya nih? Ya, lebih dari separuh fasad ya ditutup oleh tanaman hidup. Lagi-lagi ini model sunscreen. Ya, ada gedung lalu dibungkus oleh sunscreen. Ada kerangka luarnya lagi. Ya, fasad kulit ganda. Ya, skin atau secondary skin. Ya, ini yang diunggulkan berfungsi sebagai rumah kaca bagi tanaman untuk tumbuh subur. Rumah kaca kan Anda tahu ya, greenhouse gitu ya. Ini Toyo Ito yang merancangnya memasukkan 4 teras langit. 4 teras langit itu yang dari atas kelihatan gitu ya. Di puncaknya ini dapat Anda lihat di sebelah kiri ini. Di puncaknya ini ada bagian yang upaya untuk membuat menjadi green dengan tanaman. Memasukkan alam bebas ke dalam ruangan. Jadi di tengahnya itu ada lubang gitu, masuk ke dalam dan itu hijau. Ya. Sementara kisi-kisi angin merah putih itu yang kayak monumen, kayak pita gitu ya. Kelopak bunga yang khas mematahkan angin, menarik udara yang lebih sejuk. Jadi ini bukan sekedar hiasan sculpture patung saja, rupanya dia untuk memanfaatkan arah angin. Jadi ini apa ya? Lebarnya itu diarahkan kepada menangkap angin. Ya. Lalu disalurkan ke bawah. Memang namanya adalah apa ya? Passive cooling gitu. Okay. Passive cooling, tidak ada energi mekanik di situ, dia secara pasif mendinginkan suhu udara setempat. Ya. Nah, ini juga diunggulkan di Singapura, memperoleh penghargaan dari sisi itu. Lanjut, Kampung Admiralty ini di Woha juga ya, si Woha ini luar biasa di sana ini, biro arsitek yang terkenal. Bangunan terbaik di dunia. Waduh, tahun 2018 nih. Dia meniru roti lapis. Cara membangunnya itu pakai metafora roti lapis. Dia dibangun ini sebenarnya apartemen karena apa ya, lahan pemukimannya itu sempit di Singapura, lalu dibuatlah apartemen pemukiman seperti ini menanggulangi populasi Singapura yang semakin meningkat ini ya. Dia punya plaza komunitas lantai dasar, fasilitas kesehatan, ya, ada courtyard di dalamnya, maka matahari boleh masuk, tanaman juga hidup di sana. Sementara lansia di lantai atas dan atap, lansia tetap pakai lift. Ya, proyek ini memastikan keberlanjutan kenyamanan para penghuninya. Kalau lihat teorinya Brenda Phil tadi, respect for user. Itu jadi unggulan dari green yang ada di sini. Termasuk climate. Kalau climate tadi karena adanya ruang terbuka di tengah itu, tanaman, respect for site juga, ya,
kemudian kalau dia bentuknya ini kan pipih nih ya, dia memasukkan cahaya matahari, memasukkan angin, dia respect atau walking with climate. Ya, maka itu kalau lihat tanaman bisa tumbuh saja, kita langsung bisa judge gitu, ini memang green lah ini gitu ya. Nah, levelnya tidak harus sangat super gitu ya, tidak harus jadi hutan raya semuanya begitu. Tapi ada upaya paling tidak dia working with climate gitu. Usernya juga senang, ya. Terkenalnya teras bertingkat dipenuhi tanaman rimbun dan jalur yang berfungsi sebagai taman komunitas. Nah, kalau orang-orangnya sehat gitu ya, udaranya bersih, cahaya cukup, pengawalannya oke ya. Kalau orang sehat tentu sustain ya. Orang-orangnya akan hidup panjang itu loh harapannya, berumur panjang. Ya, ini Kampung Admiralty. Terakhir ini barangkali Nanyang. Ini yang mau sekolah di sana, sekolah S2, bagus sekali ini, atau S1 juga bagus sekali ini. Ya, Universitas School of Art, Design and Media ini. Udah sangat lama, tapi ini terkenal pertama kali dulu ya. Ketika kita bicara green, inilah yang paling sering dikunjungi, dan kalau Anda jalan-jalan biasanya studi banding itu selalu Bapak ajak ke sini nih, ke Nanyang ini. Kalau Anda lihat apa? Sudut 45 derajat, atapnya miring, mengalirkan air, dan atapnya dikasih rumput untuk pengendalian suhu ya, pengendalian suhu lingkungan. Ada air di sana, menurunkan suhu setempat. Oke. Nah, kebetulan karena letaknya juga agak di bukit ya, sehingga dia suhunya sedikit lebih rendah dari yang di kota. Oke. Kemiringan struktur yang dramatis membungkus halaman dengan fitur air, tanaman, menciptakan suasana menenangkan bagi para siswa. Respect for user. Respect for site ya, di bukit dia tidak banyak cut and fill perbukitan, dia mengikuti kontur setempat. Ya, banyaknya tangga-tangga itu menunjukkan bahwa dia respect sama setnya yang dulunya memang penuh kontur. Ya, jadi tidak meratakan lah, tidak diratakanlah lahan ini, tapi mengikut pada kontur ini arsiteknya mencoba merancang. Oke, kalau Anda lihat ini lengkung begitu, ini diarahkan kepada tangkapan angin. Jadi arah anginnya itu dari kanan ke kiri gitu ya. Jadi dia melengkung begitu, itu menangkap angin. Terus arahnya kemana lagi? Dia diarahkan ke arah timur barat, sehingga Anda bisa lihat ya, bayangannya itu yang sebelah atas itu menutup hampir seluruh jalan itu kan. Ini pada jam 11 siang ini. Ya. Jadi tinggi bangunan itu diarahkan kepada orientasi matahari untuk mendapatkan teduhan. Ini entrance-nya nih. Di bagian entrance itu. Kalau dia teduh di situ, dan saya kan hawa suhunya turun ya. Ini membuat nyaman sekali. Bahkan sampai jam 2 siang pun Bapak masih di situ tuh tidak ada AC. Ya, AC-nya belum dihidupin. Katanya nanti dihidupinya kalau memang cuacanya, kan matahari sering bergeser gitu. Sehingga kadang-kadang tidak menutup seluruh dari entrance ini cahayanya. Itu baru dipakai AC. Ya, ini di Nanyang. Oke. Jadi ada hemat energi, working with climate, respect for site, respect user, ya, limiting new resources, kemudian secara holistik. Nah, ini adalah teorinya tadi, teori green. Lalu kita mencoba apresiasi sebagai suatu kritik terhadap arsitektur. Ya, ini akhir dari kuliah kita. Ingat-ingat ya ini ya, teori green arsitektur dari Brenda dan Robert Pate. Oke? Baik, terima kasih sudah hadir siang hari ini 24 orang. E-learningnya belum Bapak buat, nanti Bapak tag saja ya, 24 orang. Siapa yang hadir hari ini, Bapak screenshot dulu. 5. Oke.
Selamat siang, sampai jumpa pada minggu depan. Cermati saja mengenai green arsitektur, cermati saja bahwa ada teori, dan kalau kita punya teori, kita gampang mengkritik, kita gampang mengapresiasi pada bangunan apapun. Jadi apresiasi itu sifatnya adalah mengomentari tetapi memakai dasar ilmiah. Kita komentari tadi ya seluruh gedung-gedung di Singapura dengan teorinya Brenda dan Robert Vail yang ada 6 prinsip green arsitektur. Selamat siang, Wilson. Terima kasih sudah menyiapkan Zoom. Semangat terus belajar. Kalau ambil SPA, merancang, mana tahu pengen. Ini ada yang ngambil SPA sudah ya? Studio, mau rumah tinggal pun boleh pakai green arsitektur. Kalau membuat ruko pun boleh pakai green arsitektur. Pura-puranya udah sehebat Brenda lah gitu ya. Sehebat Woha tadi ya. Pura-puranya gitu nggak apa-apa. Tinggal kita merancang, Anda semuanya senang gitu ya. Aduh, aku mau tugas ini mau saya selesaikan dengan prinsip-prinsip dari green arsitektur lah. Ya, latihan saja, nggak apa-apa. Nggak akan dimarahi kok sama pembimbing, sama asisten nanti. Baik, selamat belajar. Selamat siang semuanya. Sehat-sehat. Terima kasih, Pak.